Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adni Permata Saputri dari Prodi Ilmu Keperawatan Reguler B dengan NIM 0401383824291112. Di sini saya akan menjelaskan organ-organ sistem ekreasi. Dan yang pertama, ginjal. Ginjal ini lapisan yang pertama itu adalah korteks ginjal, lapisan luar ginjal yang mengandung glomerulus dan nefron. Yaitu medula ginjal, piramida ginjal, pelvis, dan glomerulus. Nah, dan yang selanjutnya itu paru-paru. Nah, paru-paru itu terdiri dari trankea, bronkus, bronchiolus, alveolus, dan pleura. Nah, dan yang selanjutnya adalah hati. Hati terdiri dari lobus kanan, lobus kiri, kapsul hati, vena hepatica, dan saluran empedu serta sinusoida hepatik. Nah, pembuluh darah kecil di dalam hati ini terdapat pertukaran zat antara darah dan sel hati. Dan yang selanjutnya adalah kulit. Nah, kulit ini terdiri dari bagian yang pertama epidermis. Epidermis ini lapisan terluar kulit yang terdiri dari sel-sel mati. Dan yang selanjutnya dermis. Mana dermis. Nah, kalau endermis ini lapisan tengah kulit yang mengandung pembuluh darah, kelenjar, keringat, dan folikel rambut. Yang selanjutnya bagian hipodermis. Nah, hipodermis ini lapisan yang menghubungkan kulit dengan jaringan tubuh lainnya dan menyimpan lemak. Nah, selanjutnya folikel rambut, tempat pertumbuhan rambut. Nah, dan yang terakhir pembuluh darah. Pembuluh darah yang membawa darah ke darah dari kulit. Nah, dan yang selanjutnya yang selanjutnya adalah usus besar. Usus besar yang pertama itu bagiannya adalah sekum, bagian yang dari usus besar yang terhubung dengan usus halus. Nah, selanjutnya bagian kolon. Bagian ini tuh terbagi menjadi kolon ascending, kolon transverse, kolon descending, dan kolon sigmoid. Selanjutnya rektum. Nah, bagian terakhir dari usus besar ini tuh yang menyimpan feses dari sebelum dikeluarkan. Dan selanjutnya bagian anus, saluran pengeluaran feses dari tubuh. Serta selanjutnya bagian dari villi, struktur kecil di dinding usus yang membantu penyerapan air dan garam. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari fungsi ginjal. Yang pertama itu filtrasi darah. Nah, ginjal menyaring darah untuk mengeluarkan limbah dan produk samping seperti urea, kreatinin, dan racun lainnya. Selanjutnya, regulasi keseimbangan air dan elektrolit. Nah, ginjal ini mengatur jumlah air, natrium, kalium, kalsium, dan elektrolit lainnya dalam tubuh. Ini fungsinya itu membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Selanjutnya, produksi hormon. Ginjal ini menghasilkan hormon seperti yang merangsang produksi sel darah merah dan renin yang berperan dalam pengaturan tekanan darah. Nah, selanjutnya itu fungsinya pengaturan keseimbangan asam basa. Nah, ginjal ini menjaga pH darah tetap stabil dengan mengeluarkan ion hidrogen H+ dan mempertahankan ion bikarbonat. Nah, selanjutnya fungsinya itu detoksifikasi. Ginjal berperan dalam mengeluarkan zat beracun dan obat-obatan dari tubuh melalui urin. Nah, reabsorpsi nutrisi. Ginjal menyerap kembali zat-zat yang dibutuhkan tubuh seperti glukosa dan asam amino dari filtrat yang ada di ginjal ke dalam aliran darah. Nah, berikutnya adalah paru-paru. Nah, fungsi dari paru-paru itu pertukaran gas. Fungsinya itu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen ini masuk ke dalam darah, sementara karbon dioksida dari darah dikeluarkan ke dalam udara. Dan yang kedua, regulasi keseimbangan asam basa. Nah, paru-paru ini juga membantu mengatur pH darah dan mengeluarkan karbon dioksida yang berperan dalam mengatur keseimbangan asam basa tubuh. Nah, dan yang ketiga, penyaring partikel dan mikroorganisme. Paru-paru ini memiliki mekanisme penyaringan seperti sila dan
dan mukus yang membantu menangkap dan mengeluarkan partikel asing seperti debu dan mikroorganisme agar tidak masuk lebih dalam ke dalam sistem pernapasan. Dan yang keempat, penyedia oksigen untuk tubuh. Oksigen yang diserap oleh paru-paru ini didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme sel ini. Nah, yang kelima, pembuangan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme tubuh dibuang melalui paru-paru ini ke udara yang membantu mencegah penumpukan gas berbahaya. Dan yang terakhir, produksi surfaktan. Nah, paru-paru ini menghasilkan surfaktan, itu suatu zat yang mengurai tegangan permukaan di dalam alveoli sehingga mencegah alveoli kantong udara saling menempel dan membantu pernapasan efisien. Nah, yang selanjutnya ini adalah hati. Hati ini juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama metabolisme nutrisi. Nah, dengan ini menyimpan glukosa dalam bentuk glukagen dan melepaskannya saat tubuh membutuhkan energi. Dan yang kedua, detoksifikasi. Hati ini membantu mengurai dan menghilangkan racun, obat-obatan, dan produk sampingan metabolisme dari darah menjadinya lebih aman bagi tubuh. Dan yang selanjutnya, penyimpanan vitamin dan mineral. Hati menyimpan vitamin dan mineral ini seperti besi dan tembaga yang diperlukan tubuh dalam jumlah tertentu. Dan yang keempat, produksi protein plasma. Nah, produksi berbagai protein plasma ini termasuk albumin yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan tubuh serta faktor pembekuan darah yang terpenting untuk proses pembekuan darah. Nah, yang kelima, produksi empedu. Nah, empedu ini disimpan di kantung empedu dan digunakan untuk mencerna lemak dan usus halus. Nah, dan yang keenam tuh regulasi kolesterol. Hati ini memproduksi kolesterol dan mengatur kadar kolesterol dalam tubuh yang penting untuk fungsi sel dan produksi hormon. Dan yang 8, pemrosesan sisa metabolisme. Hati juga mengolah sisa-sisa metabolisme seperti urea yang kemudian dikeluarkan oleh ginjal. Selanjutnya adalah kulit. Nah, kulit ini yang juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama melindungi tubuh. Kulit ini melindungi tubuh dari kerusakan fisik seperti goresan atau benturan. Nah, dan yang kedua mengatur suhu tubuh. Nah, kulit ini membantu mengatur suhu tubuh melalui pengeluaran keringat dan perubahan aliran darah di pembuluh darah dekat permukaan kulit. Dan yang ketiga, menyerap vitamin D. Nah, berperan dalam sintesis vitamin D saat terpapar sinar matahari yang penting untuk kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Dan yang keempat, indera perasa. Nah, kulit mengandung beberapa reseptor sensorik yang memungkinkan tubuh merasakan sentuhan tekanan panas dan dingin dan rasa sakit. Dan yang kelima, penyimpanan. Nah, kulit ini menyimpan cadangan lemak, air, dan elemen penting lainnya yang diperlukan tubuh. Dan yang selanjutnya, membuang limbah. Kulit juga mengeluarkan produk limbah melalui keringat, membantu proses detoksifikasi. Dan yang terakhir adalah organ dari sistem ekskresi. Ada usus besar. Nah, usus besar ini juga memiliki beberapa fungsi, yaitu penyerapan air dan elektrolit. Nah, usus ini menyerap sebagian besar air dan elektrolit dari sisa-sisa makanan yang tidak tercerna, membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua, pembentukan dan penyimpanan feses. Setelah penyerapan air, usus besar mengubah sisa makanan yang tidak tercerna menjadi feses dan menyimpannya sementara waktu hingga dikeluarkan. Fermentasi bahan yang tidak tercerna, bakteri di usus besar membantu mencerna serat dan karbohidrat yang tidak tercerna menghasilkan gas dan asam lemak. Nah, fungsi selanjutnya itu mencegah infeksi. Nah, dalam mempertahankan seimbang mikrobita atau bakteri baik yang penting. Dan yang terakhir adalah sintesis vitamin. Nah, membantu memproduksi vitamin seperti vitamin K dan beberapa vitamin B yang diperlukan tubuh. Sekian dari penjelasan saya dalam materi sistem ekskresi.